Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Farezi, angkatan 2018 NIM 230. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu chapter 5 tentang bukti audit. 5.1 Pernyataan. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan saat menilai risiko salah saji material dan saat merancang prosedur audit mereka. Saat menguji kejadian, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi atau peristiwa yang tercatat seperti pendapatan atau item beban telah terjadi dan berhubungan dengan entitas. Asersi ini terutama penting ketika auditor yakin bahwa terdapat risiko pernyataan berlebihan dan bahwa beberapa transaksi atau peristiwa dicatat tetapi sebenarnya tidak terjadi. Saat menguji keakuratan, auditor mencari bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada jumlah yang tepat. Saat menguji cut-off, auditor mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Penegasan ini sangat penting untuk transaksi yang mendekati akhir tahun. Saat menguji keberadaan, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset, kewajiban, dan item ekuitas yang termasuk dalam saldo yang muncul dalam laporan keuangan benar-benar ada. Asersi ini terutama penting jika auditor yakin ada risiko pernyataan berlebihan. Saat menguji hak dan kewajiban, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset tercatat dimiliki oleh entitas dan kewajiban yang dicatat mewakili komitmen entitas. Asersi ini terutama penting ketika auditor yakin ada risiko bahwa aset atau kewajiban yang dicatat tidak dimiliki oleh entitas. Penegasan ini berada dengan keberadaannya, karena aset dan liabilitas mungkin ada tetapi mungkin tidak dimiliki oleh entitas. Saat menguji kelengkapan, auditor mencari aset, kewajiban, dan item ekuitas dan memastikan telah dicatat. Penegasan ini sangat penting ketika auditor yakin ada risiko pernyataan yang terlalu rendah dan klien telah menghilangkan beberapa item dari neraca. Saat menguji penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, kewajiban, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Asersi ini terutama penting jika auditor yakin ada risiko over atau under valuation. Auditor memastikan bahwa semua item yang termasuk dalam laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Mereka memeriksa bahwa pos yang ditutup mewakili peristiwa dan transaksi yang terjadi untuk entitas. Dicatat pada jumlah yang sesuai dan dijelaskan secara akurat. Auditor mencari untuk memastikan bahwa semua item yang seharusnya diungkapkan disertakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya 5.2 jenis bukti audit. Yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Risiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam fase respons risiko audit. Jika terdapat risiko rendah bahwa akun akan salah saji dan sistem kontrol internal klien dianggap memadai untuk akun tersebut, risiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas tinggi dan kurang berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substantif akun tersebut. Jika risiko salah saji material dinilai tinggi, maka tim audit akan menetapkan risiko deteksi menjadi rendah. Ini berarti bahwa mereka perlu mengumpulkan lebih banyak bukti dengan kualitas yang lebih baik daripada jika risiko salah saji material dinilai rendah. Selain itu, materialitas perencanaan diatur dengan mempertimbangkan apa yang akan berpengaruh bagi pengguna laporan keuangan. Semakin rendah deteksi risiko dan tingkat materialitas, semakin banyak bukti yang cukup dan tepat yang perlu dikumpulkan. Berbagai jenis bukti audit yang dijelaskan di sisa bagian ini mencakup konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Yang kedua ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi.
Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur, dan juga pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank atau dalam cerukan. Rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman dan suku bunga yang dikenakan. Informasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi melalui rekonsiliasi bank bahwa aset kas di bank dicatat pada jumlah yang sesuai atas nama klien. Meskipun jarang, konfirmasi eksternal dapat dikirim ke pemasok dan pemberi pinjaman klien untuk mengkonfirmasi rincian jumlah yang terutang kepada kreditor dan pinjaman yang signifikan. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke debitur, konfirmasi piutang, untuk memverifikasi saldo piutang. Auditor akan memilih debitur yang akan mereka kirim konfirmasi. Kriteria yang digunakan saat memilih debitur untuk dikirim konfirmasi antara lain materialitas, umur, dan lokasi. Yang ketiga ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien. Dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Auditor dapat mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung atau eksternal untuk memverifikasinya. Yang keempat ada representasi. Representasi tertulis HSA 580 mensyaratkan bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencantumkan pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan disiapkan sesuai dengan corporation yang memberikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan perusahaan dan mematuhi standar akuntansi Australia. Surat tersebut akan mencakup rincian tertulis dari setiap representasi verbal yang dibuat oleh manajemen selama audit. Karena bukti verbal lebih lemah daripada bukti tertulis, auditor akan meminta konfirmasi tertulis dari setiap diskusi signifikan dalam surat representasi manajemen. Surat representasi manajemen juga dapat mencakup usaha yang telah dipatuhi oleh hukum dan peraturan. Tidak ada kecurangan atau kesalahan material yang akan mempengaruhi laporan keuangan dan bahwa sistem pengendalian internal efektif. Yang kelima ada bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Yang keenam ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan menambahkan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini melibatkan perhitungan ulang kalkulasi yang lebih rumit seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang terhutang, dan pemodelan nilai wajar. Yang ketujuh ada bentuk fisik. Auditor mengumpulkan bentuk fisik atau bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Auditor juga melacak rincian aset berwujud yang dimiliki kembali ke jumlah yang tercatat. Auditor memeriksa aset fisik klien untuk memastikan apakah mesin berfungsi, inventaris tampaknya dalam perbaikan yang baik, dan aset tetap dirawat dengan baik. Bukti ini digunakan untuk menentukan apakah aset harus ditulis di bawah nilai buku saat ini. Yang terakhir ada bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien.
File dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan di-fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Jika perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi secara elektronik, auditornya akan menggunakan bukti elektronik untuk menetapkan bahwa transaksi tersebut terjadi. Auditor harus mempertimbangkan risiko unik tersebut dan menilai keefektifan pengendalian internal klien mereka dalam memitigasi risiko tersebut. Selanjutnya 5.3 ada persuasif bukti audit. Yang pertama ada bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah yang paling tidak meyakinkan karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengubah informasi ini ke dalam laporan keuangan. Artinya, saat klien menghasilkan dan menyimpan bukti ini, ada kemungkinan bukti tersebut dapat dimanipulasi atau dihilangkan. Yang kedua ada bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun, ada kemungkinan bahwa klien dapat memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keandalan bagi auditor. Juga, jika klien memberi auditor fotokopi informasi dari sumber eksternal ini, bukan yang asli, keandalannya berkurang. Yang ketiga ada bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak bergantung pada klien. Karena bukti ini dihasilkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor, klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan independen dari klien. Menggunakan karya seorang ahli. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti yang lain yang diperoleh. Kebutuhan untuk menggunakan jasa pakar bergantung pada pengetahuan tim audit, signifikan dan kompleksitas item yang dinilai, dan ketersediaan bukti koruptor alternatif yang sesuai. Jika tim audit memiliki pengalaman dengan item yang diaudit dan dapat memanfaatkan pengetahuan mereka dari audit sebelumnya dari klien tersebut atau perusahaan serupa di industri yang sama, maka tidak perlu menggunakan pakar. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Auditor harus dilibatkan dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan karena pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang menjadi dasar opini auditor untuk membentuk opini auditnya. Instruksi tertulis kepada seorang ahli dapat mencakup masalah-masalah yang akan dilaporkan oleh pakar tersebut, seperti harga pasar properti yang dimiliki oleh klien, rincian yang harus dimasukkan dalam laporan, seperti perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar,
auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa. Reputasi pakar dalam bidangnya dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Pengetahuan dan pengalaman pakar harus sesuai. Yang keempat, menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Ketika seorang pakar adalah karyawan klien atau dengan cara lain terhubung dengan klien, auditor menilai objektivitas pakar dengan mengacu pada status profesional mereka, reputasi mereka, dan pengalaman auditor sebelumnya dengan pakar tersebut. Jika opini pakar di masa lalu terbukti akurat, hal itu meningkatkan keandalan yang mungkin ditempatkan auditor atas opini pakar tersebut dalam audit saat ini. Yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Auditor menilai kesesuaian sumber data yang digunakan pakar tersebut harus menggunakan sumber data yang memiliki reputasi baik dan andal. Auditor menilai konsistensi asumsi yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan informasi lain yang diketahui. Auditor menilai konsistensi informasi yang disertakan dalam laporan pakar dengan pemahaman mereka tentang klien. Akhirnya, auditor menilai konsistensi dari kesimpulan yang diambil dengan bukti yang menguatkan yang dikumpulkan oleh tim audit. Yang terakhir, ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Auditor melakukan ini dengan bukti proses yang diuraikan di atas. Mereka akan menentukan kebutuhan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar, serta kompetensi dan objektivitas pakar tersebut. Terakhir, auditor akan menilai kualitas laporan pakar dan keandalan informasi yang disertakan di dalamnya. 5.5 Menggunakan pekerjaan auditor lain. Ketika membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor komponen, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitas auditor lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Rekan perikatan grup juga akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi baik. Merupakan tanggung jawab rekan perikatan grup untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diselesaikan oleh auditor komponen memenuhi persyaratan dan standar rekan perikatan grup. Rekan perikatan grup menggunakan bukti yang diberikan oleh auditor komponen ketika menarik kesimpulan akhir tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Temuan auditor komponen atas suatu komponen laporan keuangan akan ditempatkan dalam konteks audit secara keseluruhan. Jika rekan perikatan grup prihatin tentang kesimpulan yang diambil oleh auditor komponen, mereka akan mendiskusikan temuan tersebut dengan auditor komponen. Jika rekan perikatan grup prihatin bahwa auditor komponen tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai komponen laporan keuangan yang diaudit, mereka akan meminta agar bukti lebih lanjut dikumpulkan. Jika auditor komponen tidak dapat mengakses bukti yang cukup, rekan perikatan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi karena batasan ruang lingkup. Hal ini akan terjadi jika rekan perikatan grup tidak dapat memperoleh bukti tambahan tentang elemen komponen yang diaudit oleh auditor komponen. 5.6 Prosedur pengumpulan bukti.
Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada bagian tahapan audit ketika menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan. Aset berwujud diperiksa untuk memberikan bukti bahwa aset tersebut ada dan tampaknya dalam perbaikan yang baik atau rusak atau melewati tanggal penggunaannya. Ketika klien melakukan inventarisasi, auditor akan hadir dan melakukan pengujian penghitungan. Staf klien diamati melakukan berbagai prosedur ketika tidak ada cara lain untuk menetapkan bahwa suatu proses sedang digunakan oleh klien mereka. Pengamatan. Pengamatan hanya memberikan bukti dari suatu proses pada saat auditor mengobservasinya. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Penyelidikan. Penyelidikan digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Hasil pertanyaan dari personel klien dan pihak ketiga didokumentasikan oleh auditor. Konfirmasi. Konfirmasi adalah pertanyaan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Mereka digunakan untuk mendapatkan bukti tentang item tertentu yang termasuk dalam catatan klien. Karena biaya konfirmasi mahal, maka akan digunakan bila bukti alternatif terbatas. Perhitungan ulang. Perhitungan ulang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Ini akan melibatkan pemeriksaan penambahan dan perhitungan yang lebih kompleks. Teknik audit berbantuan komputer. Penambahan sederhana dapat diperiksa menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau CAAT, di mana data klien disalin ke komputer auditor dan penambahannya dihitung ulang menggunakan paket perangkat lunak auditor. Performa ulang. Performa ulang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien. Saat menguji kontrol, prosedur klien dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Saat melakukan pengujian substantif, estimasi klien dilakukan kembali untuk memverifikasi jumlah yang dihitung oleh klien. Yang terakhir, prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi. Selama fase respons risiko audit, prosedur analitik digunakan untuk mengevaluasi informasi yang termasuk dalam laporan keuangan atau prosedur analitis substantif. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.